Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG Prajabatan 2021 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Perkenalkan, nama saya Yoga Ageng Kusuma. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan UMS tahun 2021. Saya akan menampilkan praktik pembelajaran saya di kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran yang ke-1. Hal ini digunakan untuk memenuhi uji kinerja saya pada PPG Prajabatan 2021. Berikut adalah video pembelajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat semua sekali ya hari ini. Oke, ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semuanya, alhamdulillah. Berarti semua sehat? Sehat. Ada yang tidak sarapan tadi di rumah? Oke, Kirana tadi nggak sarapan kenapa? Kenapa? Nggak lapar. Oke, ada yang lain? Sarapan semuanya? Oke, jadi sarapan itu penting ya anak-anak. Selain nanti kalian bisa konsentrasi di dalam kelas, nanti kalian juga akan lebih berkonsentrasi, lebih ketika mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas itu. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Siap di tempat duduk. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan selamat pagi untuk Pak Yoga. Terima kasih Mas Haikal sudah dipimpin doa. Selamat pagi juga anak-anak. Nanti semoga kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir ya. Oke. Tadi semalam sudah belajar atau membaca-baca terkait materi hari ini? Sudah. Apa kira-kira? Baik sekali. Nah, sebelum masuk ke dalam pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita nyanyi lagu nasional terlebih dahulu ya. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Sudah hafal? Sudah ya, harus hafal dong untuk lagu nasional ini. Karena apa? Karena setiap hari Senin kalian itu menyanyikan lagu ini ketika upacara. Betul sekali. Semuanya berdiri. Nanti menyanyikan lagu ini dengan suara yang lantang ya. Oke, kita mulai.
Oke. Tadi kalian kalian tadi menyanyikan lagu apa? Ciptaan siapa? Supratman. Tadi Pak Yoga lihat kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sangat semangat dan intonasi yang sangat jelas. Oke, terima kasih. Ada yang masih ingat kita kemarin mempelajari tentang apa? Dari kebewan. Ada yang bisa menjelaskan apa itu dari kebewan? Oke, Mas Eka maju. Jelaskan apa itu daur hidup hewan. Daur hidup hewan adalah suatu proses yang dialami makhluk hidup yang dimulai dari awal organisme itu hidup di bumi. Kita cek. Betul tidak jawabannya Mas Eka? Oke, kembali Pak Duduk. Beri tepuk tangan untuk Mas Eka. Oke, untuk hari ini nanti kita akan belajar tentang ide pokok pada teks non-fiksi dan rantai makanan. Nah, seperti yang sudah Pak Yoga tadi tanyakan ke kalian, untuk materi ini kita akan mempelajari kedua subbab ini. Nanti dimohon kalian mengikutinya dengan baik, ya. Sanggup? Bisa? Oke. Coba Pak Yoga cek. Apa itu ide pokok? Yang pertama, oke. Terus kalimat pertama, baik. Dari jawaban-jawaban anak-anak tentang ide pokok itu juga sudah benar. Apa lebih baiknya ide pokok ini ada pengertian yang bisa membuat kalian paham. Ada yang mau tahu tidak? Arti yang sebenarnya tentang ide pokok itu. Oke, Mbak Naya. Oke, coba kita cek jawaban dari Mbak Naya. Apakah betul? Oke, coba perhatikan. Di dalam slide ini, ide pokok adalah sebuah ide yang disampaikan oleh penulis dalam sebuah pokok bahasa di dalam paragraf. Kalian pernah membaca teks berita? Pernah membaca apa? Banjir, bencana. Kalau kalian membaca berita itu di mana? Di koran, apa? Televisi, majalah. Oke. Berita yang kalian baca itu termasuk teks non fiksi karena isinya itu benar-benar terjadi, ya, terkait bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, itu benar-benar terjadi di lingkungan kita ini, ya. Nah, berita yang kalian baca itu pasti memiliki ide pokok atau gagasan utama, ya. Membahas tentang apa sih itu berita itu pasti ada intinya, itu ya. Jika kalian pahami betul-betul, kalau teks fiksi itu pasti memiliki beberapa paragraf, tidak hanya satu saja, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Nah, pasti setiap paragraf 1, 2, 3, 4 itu pasti ada ide pokoknya, gagasan utamanya, inti dari paragraf itu, ya. Mulai dari paragraf 1 pasti ada intinya, paragraf 2 itu pasti ada intinya, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, itu inti itu namanya adalah ide pokok. Sudah jelas? Oke. Nah, sekarang Pak Yoga akan membentuk kelompok menjadi 3, ya. Nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, ya. Nanti setiap kelompok akan Pak Yoga bagikan sebuah teks non fiksi. Nanti kalian coba mencari ide pokok di setiap paragrafnya. Ya, sudah siap?
Oke, kalau sudah siap, Pak Yoga akan membentuk kelompok terlebih dahulu. Oke. Kelompok yang pertama itu ada Dava, Regan, Ranu, Kania, Siva, Najwa, dan Latifa. Ada semuanya? Ada, hadir ya. Kelompok kedua ada Ahmad, Wisnu, Jovan, Kirana, Naya, dan juga Sofi. Ada semua? Ada. Kelompok tiga ada Farid, Tegar, Haikal, Faza, Alea, Dila, dan juga Boris. Hadir? Oke, hadir semuanya. Oke. Sekarang Pak Yoga minta kalian membentuk berkumpul di kelompoknya masing-masing. Kelompok satu di sini, kelompok dua, kelompok tiga. Sudah dapat semuanya? Sudah? Oke. Di situ ada teks non fiksi terkait rantai makanan. Coba kalian lihat di situ ada berapa paragraf? Ada 2. Oke. Nanti tugas kalian adalah menuliskan ide pokok di setiap paragrafnya. Paragraf pertama itu ide pokoknya apa? Paragraf kedua ide pokoknya apa? Seperti itu. Paham? Paham? Kalau sudah paham, bisa dikerjakan sekarang.
Sudah selesai semuanya? Sudah, oke kita cek dari kelompok 1 sudah selesai. Nomor 2, nomor 3. Oke, jadi nanti masing-masing setiap kelompok maju ke depan presentasi hasil diskusi kelompok bagian. Kelompok yang pertama siapa yang mau presentasi? Oke, kami yang maju ke depan. Baik sekali. Kelompok 2 siapa yang presentasi? Maya, oke maju. Ide pokok pada paragraf 1 ialah rantai makanan sebagai sebuah peristiwa dimakan atau memakan antara sesama makhluk hidup dengan suatu urutan tertentu. Paragraf 2 ialah organisme di urutan trofik yang kedua adalah konsumen. Tingkat 1 atau konsumen primer. Konsumen ini umumnya ditempati oleh para pemakan hewan-hewan herbivora atau tumbuhan. Terima kasih. Baik, tepuk tangan buat kelompok 2. Dan kelompok 3 siapa? Maju. Baik, oke. Oke, Mas Farid disampaikan hasil kerja kelompok 3. Ide pokok paragraf 1 adalah rantai makanan sebagai sebuah peristiwa dimakan atau memakan antara sesama makhluk dengan suatu urutan tertentu. Paragraf 2, urutan rantai makanan. Oke, baik, terima kasih untuk Mas Farid. Tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, sekarang coba kita cek jawaban kalian ya. Kita bahas bersama-sama teks yang sudah kalian cari ide pokoknya itu. Oke, perhatikan ke depan. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa dimakan atau memakan antara sesama makhluk hidup dengan suatu urutan tertentu. Nah, dalam rantai makanan juga terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurang. Pada setiap tingkat rantai makanan di ekosistem disebut juga sebagai tingkat trofik. Pada tingkat trofik pertama adalah organisme yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan suatu zat makanan sendiri. Sebagai contoh adalah tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, ini isi dari paragraf pertama ini. Ide pokok yang sudah kalian tulis di LKPD itu sudah benar. Nah, di paragraf pertama ini ide pokoknya adalah apa? Rantai makanan, ya, rantai makanan di paling awal di sini. Rantai makanan di sini rantai makanan sudah dijelaskan pengertiannya dan juga tingkat-tingkatannya, tetapi tingkat ini masih tingkat pertama, ya. Nah, untuk paragraf yang kedua, nah, sementara organisme di urutan trofik yang kedua adalah konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Konsumen ini sendiri umumnya ditempati oleh para pemakan hewan-hewan herbivora atau tumbuhan. Nah, selanjutnya organisme yang menempati urutan tingkat trofik ketiga adalah konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder yang umumnya ditempati oleh hewan-hewan pemakan daging atau karnivora. Lalu organisme yang menempati tingkat trofik tertinggi sendiri disebut konsumen puncak. Biasanya ditempati oleh pemakan segalanya atau hewan omnivora.
flora. Nah, ide pokok pada paragraf kedua ini adalah apa? Tingkatan pada rantai makanan. Itu jawaban kalian juga sudah benar, tapi kita bahas bersama. Kita cari bersama jawaban yang benar. Nah, untuk paragraf kedua ini ide pokoknya adalah tingkatan pada rantai makanan. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Ada. Oke. Lanjut ke selanjutnya. Oke, coba kita ulas lagi. Ada yang tahu apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan suatu makhluk hidup pada sebuah ekosistem. Seperti apa tadi? Produsen, konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan juga pengurai atau dekomposer. Nah, konsumen tingkat pertama tadi diduduki oleh hewan herbivora. Kalau konsumen tingkat 2 karnivora. Kalau konsumen puncak omnivora. Ada yang tahu apa itu herbivora? Hewan? Oke, hewan pemakan tumbuhan. Kalau karnivora? Hewan pemakan daging. Kalau omnivora? Hewan pemakan segalanya. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Oke, di sini Pak Yoga punya sebuah video tentang rantai makanan. Kalian perhatikan dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makan. Kita sudah masuk ke tema 5 sistema 2. Apa itu rantai makan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan makan dengan beragam bentuk antar makhluk hidup, konsumen dan pengurai atau dekomposer. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen menjadi 3. Yang pertama adalah konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Contohnya seperti hewan herbivora. Yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 ini yaitu hewan karnivora. Dan yang ketiga ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Selanjutnya yaitu pengurai atau dekomposer. Pengurai ini merupakan makhluk hidup yang mengembalikan kembali zat yang semula terdapat dari tumbuhan atau tumbuhan yang telah mati. Makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai contohnya yaitu jamur dan bakteri. Coba Pak Yoga cek. Tadi kalian di video menemukan apa? Informasi apa? Apa? Produsen, konsumen, pengurai, terus sudah. Nah, oke, mari kita tinjau apa itu produsen, apa itu konsumen, apa itu pengurai. Ya, tadi sudah Pak Yoga sampaikan sedikit, tapi lebih jelasnya ada di slide ini. Oke, yang pertama itu ada produsen. Produsen adalah organisme yang bisa menghasilkan
dan membuat makanannya sendiri. Contohnya apa? Tumbuhan hijau. Bisa pohon, bisa padi. Nah, tumbuh-tumbuhan itu bisa menghasilkan makanan sendiri. Lewat apa? Fotosintesis. Lalu ada konsumen. Konsumen adalah organisme yang tidak dapat menghasilkan dan membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah hewan. Nah, di konsumen ini masih dibedakan menjadi 3 tingkatan lagi. Yang pertama itu adalah konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 itu adalah hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan atau disebut dengan hewan herbivora. Contohnya apa? Sapi dan kambing. Kalian punya sapi di rumah? Punya kambing di rumah? Ya. Oke. Lanjut ke konsumen tingkat kedua. Konsumen tingkat kedua itu adalah hewan yang termasuk konsumen tingkat kedua adalah karnivora atau hewan pemakan daging. Contohnya apa? Singa, harimau. Selain singa dan harimau, ya. Terus cetar, ular, kucing, oke. Ada yang punya kucing di rumah? Kalian terawat nggak? Gimana cara merawat kucing yang benar? Hah? Bersihkan, terus diberi makan, diberi minum, dimandiin, apa? Dikasih litter box. Buat apa itu? Oh, oke. Berarti bersih ya, harus bersih ya. Oke, yang ketiga ada konsumen tingkat 3. Diduduki oleh hewan pemakan tumbuh-tumbuhan dan daging atau disebut dengan hewan omnivora. Contohnya apa? Sapi, tikus, apakah termasuk omnivora? Iya, karena tikus juga memakan semuanya. Dia juga bisa makan daging dan juga bisa makan tumbuh-tumbuhan hijau. Lalu yang ketiga ada pengurai atau dekomposer. Pengurai adalah jasad retnik atau mikroorganisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati dan membusuk. Misalnya hewan mati, kucing kalian mati, kalian kubur. Nah, lama-kelamaan si kucing itu nanti kan akan terurai oleh selain tanah. Nah, ada cacing, ada belatung juga yang menggerogoti tubuh kucing yang sudah mati itu, yang nantinya itu bisa dijadikan oleh pupuk. Ya, biar tanamannya itu dapat makanan dari situ. Gitu. Ya, paham sampai sini? Oke, ada pertanyaan? Tidak, kalau tidak, kita lanjut. Nah, sekarang Pak Yoga mempunyai sebuah game. Ada yang berani memainkan games ini? Coba perwakilan kelompok dari masing-masing dipilih siapa yang berani. Kelompok 1 siapa? Najwa. Kelompok 2 Ahmad. Kelompok 3 Oke. Kelompok Ahmad katanya. Oke.
Oke, duduk. Silakan kelompok 2. Oke, betul. Tapi dulu. Pertanyaannya seru atau tidak? Mau lagi? Oke, kalau mau lagi nanti pada pertemuan selanjutnya, ya. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan bermain games ini lagi. Iya. Jawaban kalian tadi sudah benar, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi di dalam games ini Pak Yoga berikan pertanyaan terkait tentang tingkatan-tingkatan pada rantai makanan. Kalau seperti tingkat pertama tadi diduduki oleh hewan apa? Herbivora, betul sekali. Kalau tingkat kedua, karnivora. Tingkat ketiga, omnivora. Oke, jadi sudah paham ya? Oke, kalau sudah kita lanjut ke selanjutnya. Nah, sebelum diakhiri, Pak Yoga punya sebuah tugas lagi. Nanti setiap kelompok mengelompokkan hewan-hewan sesuai dengan jenis makanannya. Herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Membawa gunting dan juga lem, bawa semuanya ya. Oke, kalau bawa Pak Yoga pegang dulu. Nanti kalian gunting, tempel di kertas warna pink. Ya, ditempel di kertas warna pink. Gini ya, bukan gini, tapi tidur gini ya. Nanti yang paling atas nanti jenis hewan apa, lalu bawahnya baru hewan-hewan lainnya. Paham? Bisa dibacakan.
Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kita cek nomor 1 sudah. Nomor 2, nomor 3. Oke, sekarang perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan presentasi. Nomor 1 siapa? Oke. Yura Najwa. Yuk. Karnivora itu hewan makan apa? Makan daging. Dari kelima hewan ini, benar semuanya ini hewan karnivora? Betul? Oke, kita langsung pasrahkan itu. Tepuk tangan buat Mbak Najwa. Sekarang nomor 2. Oke, Mbak Tommy. Dapat hewan apa? Omnivora ya? Oke. Kami kelompok 2 akan menjelaskan hewan omnivora adalah satu makan segalanya. Hewan-hewan omnivora adalah tikus, ayam, bebek, burung, dan kura-kura. Oke, kita cek. Kelompok 2 dapatkan omnivora. Omnivora itu apa? Hewan makan segalanya. Dari kelima contoh hewan ini, apakah ini benar hewan omnivora? Benar? Oke, ya bagus. Tepuk tangan buat Mbak Sofi. Kelompok 3. Oke, silakan maju. Kelompok 3 dapat hewan apa? Herbivora. Oke. Ini adalah contoh-contoh hewan herbivora. Contohnya kuda, babi, sapi, kelinci, dan kerbau. Oke, kelompok 3 mendapatkan hewan herbivora. Herbivora itu apa tuh? Hewan pemakan tumbuhan. Dari kelima contoh hewan ini, apakah semua hewan ini termasuk hewan herbivora? Termasuk ya? Berarti betul. Tepuk tangan buat kelompok 1 silakan dulu. Kelompok 3 ya, maaf. Oke, sebelum diakhiri pembelajaran ini, yang Pak Yoga ingin mengecek terlebih dahulu. Tadi kalian dari awal sampai terakhir itu mempelajari tentang apa saja kan? Ada makanan, ide pokok, konsumen, produsen, pengurai, terus apa lagi? Hewan? Oh, tinggal 1, tinggal 2, tinggal 3. Oke. Jadi tadi kita sudah belajar tentang ide pokok. Kita juga sudah mencoba mencari ide pokok di setiap paragrafnya. Lalu selain itu kita juga membahas terkait apa itu rantai makanan, apa itu tingkatan-tingkatan pada rantai makanan. Ada produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan juga pengurai. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, sudah jelas ya. Untuk hari ini Pak Yoga mempunyai soal evaluasi. Mohon nanti ketua kelas diberikan ke teman-temannya. Mana? Pak Saikam. Soal evaluasi ini berjumlah 10 soal. Nanti dibagikan ya. Dibagikan ke teman-temannya. Nanti kita akan koreksi pada pertemuan selanjutnya. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran ini pada pembelajaran yang kedua. Nah, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Mas Saikam. Bisa maju ke depan. Siap di tempat duduk. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Ucapkan terima kasih untuk Pak Yoga. Terima kasih Pak Yoga. Terima kasih juga anakku sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Sampai bertemu besok pagi dan tetap semangat ya.